warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Qala al-musannifu rahmata'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Sunan At-Tirmidzi. Sebentar nih. Versi PDF. Halaman 147 versi PDF nih, halaman 147. Bab maja'a fil i'tikaf, tentang i'tikaf, masih tentang puasa. Jadi bab i'tikaf itu biasanya identik dengan puasa, karena i'tikaf itu biasanya paling sering itu ya pas dilakukan ketika puasa Ramadan. Ada i'tikaf di masjid. I'tikaf itu berdiam diri di masjid nih, berdiam diri di masjid dengan melakukan ibadah ya, seperti wiritan, baca Quran gitu ya. Nah, itu namanya i'tikaf nih. Oke, bab maja'a fil i'tikaf wa bi hadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah wa Urwah an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta qabadahu Allah. Qala wa fil bab an Ubay bin Ka'ab wa Abi Sa'id wa Anas wa Ibnu Umar qala Abu Isa hadis Abi Hurairah wa Aisyah hadisun hasanun sahih. Jadi Kanjeng Nabi itu beriktikaf ketika masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi itu sering iktikaf di masjid nih. Wa biqal haddatsana Hannad qala akhbarana Abu Muawiyah an Yahya bin Sa'id an Amra an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakifa shalal fajra thumma dakhala fi mu'takafihi. Kanjeng Nabi ketika mau itikaf itu salat subuh dulu, kemudian masuk ke masjid untuk itikaf. Jadi itikafnya setelah subuh nih. Macam-macam, ada setelah subuh, ada yang di malam hari. Ya pokoknya itikaf ya, berdiam diri di masjid. Qala Abu Isa wa qad ruwiya hadzal hadis an Yahya bin Sa'id an Amrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan rawahu Malik wa ghairu wahid an Yahya bin Sa'id mursalan wa rawahu al-Auza'i an Sufyan ats-Tsauri an Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah wal amal ala hadzal hadis inda ba'di al-ilmi yaqulun idza arada ar-rajul ay ya'takifa shalal fajra thumma dakhala fi mu'takifihi wa qala Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Ishaq bin Ibrahim wa qala ba'dhum idza arada ayatakifa fal taghib law syamsu minal lailah allati yuridu ayatikafa fiha minal ghad. Ya, sedangkan ulama yang lain berpendapat hendaknya dimulai dari terbenamnya matahari lalu dia iktikaf ya. Jadi mulainya berarti ya ketika maghrib, itu terbenamnya matahari maghrib malam. Jadi macam-macam, ada yang malam hari, ada yang pagi hari, ya sama saja nih. Waqad qa'ada fi mu'takifihi wa qala Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas. Bab ma jaa fi Lailatul Qadar. Nah, tentang iktikaf itu karena ada hubungannya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 Ramadan sampai akhir nih.
perkiraannya di 10 hari akhir itu terdapat malam bulan Ramadan. Malam apa Lailatul Qadar ya. Maka dianjurkan untuk beritikaf ya, beritikaf 10 hari akhir itu salah satunya ya untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, kalau istilah kita ya memburu gitu ya. Memburu Lailatul Qadar. Emang istilahnya itu memburu ya. Nanti di hadis itu istilahnya itu atau di kitab-kitab kuning itu istilahnya memburu. Jadi kalau memburu itu kan berusaha ya, berusaha mencari dengan sekuat mungkin ya, memburu kayak memburu hewan buruan gitu ya. Nah, kita itu memburu Lailatul Qadar, benar-benar nyari gitu ya. Biar caranya biar itu Lailatul Qadar. Nah, salah satunya yaitu dengan ibadah itikaf tadi, ya, dengan itikaf di masjid ya. Oke, sekarang tentang Lailatul Qadar. Wabila qala hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala akhbarana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau Lailatul Qadar. Nah, ini pakai lafaz taharrau. Taharrau itu memburu, burulah ya. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi itu senantiasa beriktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, taharau, raihlah atau buruhlah ya, Lailatul Qadar di 10 akhir dari Ramadan. Wa fil bab an Umar wa Ubay bin Ka'ab wa Jabir bin Samurah wa Jabir bin Abdullah wa bin Umar wal Falatan bin Asim wa Anas wa Abi Sa'id wa Abdullah bin Unais wa Abdullah bin Unais wa Abi Bakra wa bin Abbas wa Bilal wa Ubaidah bin Samit. Qala Abu Isa hadis Aisyah hadis hasan sahih. Wa qauluha yujawiru ta'ni ya'takifu. Maksud dari jawiru tadi iktikaf. Jadi Nabi itu beriktikaf di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Wa aktsarul riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iltamisu ya fil ashril awakhir fi kulli witrin. Nah, di hadis yang lain dijelaskan carilah di malam-malam yang ganjil di 10 akhir bulan Ramadan yang ganjil-ganjil. Berarti ya 21, 23, ya 25, 27, 29. Nah, pokoknya ganjil-ganjil itu kemungkinan besar adalah ada salah satu malam yang Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu ada di malam yang ganjil di 10 akhir. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar annahu Lailatu ikhda wa ishrin. Nah, ini jelaskan ya di hadisnya di kitab Tirmidzi. Yang pertama ikhda wa ishrin 21. Nih, wa lailah salasin wa ishrin 23. Wa khamsin wa ishrin 25. Wa sab'in wa ishrin 27. Wa tis'in wa ishrin 29. Wa akhir lailatin min Ramadan, akhir malam bulan Ramadan. Nah, jadi carilah di malam-malam yang ganjil itu yang besar kemungkinan ada Lailatul Qadar. Qala Abu Isa qala Asy-Syafi'i kana hadza indi wallahu a'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka'ayujibu ala nahwi ma yus'alu anhu yuqalu lahu naltamisuha fi lailah kadza fayaqulu iltamisuha fi lailah kadza. Qala Asy-Syafi'i wa aqwa riwayat indi fiha lailatu ihda wa ishrin. Ya, yang kuat itu ya dimulainya itu mulainya malam 21 ke atas itu sudah mulai mencari Lailatul Qadar. Qala Abu Isa wa qad ruya an Ubay bin Ka'ab annahu kana yahlifu annaha Lailatul Sab'in wa Ishrin wa yaqulu ahbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alamatiha fa'adadna wa hafidna wa ruya an Abi Kilabah annahu qala Lailatul Qadar tantaqilu fil ashril awakhir. Ahbarana bidzalik Abd bin Humaid qala ahbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Abi Kilabah bihadza. Wa bila qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi qala akhbarana Abu Bakar bin Ayyas an Asim an Zar qala qultu li Ubay bin Ka'ab
anni alimta Abal Munzir anha lailatu sab'in wa ishrin qala bala qala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaha lailatun sabih sabihat sabihatuha tatlu syams laisa laha syu'aun fa'adadna wa hafidna wallah laqad alima Ibnu Mas'ud anna fi Ramadan wa anna lailatu sab'in wa ishrin walakin kariha ay yukhbirakum fatattakilu qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Ada yang mengatakan malamnya itu malam ke-27 itu Lailatul Qadar ya. Ini beberapa versi ya. Ada yang mengatakan cirinya itu yang mana pada pagi harinya itu matahari terbit tanpa bersinar ya. Nah, itu salah satu cirinya. Sinarnya mungkin ya nggak banyak-banyak gitu nih. Wa qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala akhbarana Yazid bin Zurai qala akhbarana Uyainah bin Abdurrahman qala hadatsani Abi qala dzukirat Lailatul Qadar inda Abi Bakrah faqal ma ana bimultamisiha li syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fil ashril awakhir fa inni sami'tu yaqul iltamisuha fi tis'in yabqaina aw sab'in yabqaina aw khamsin yabqaina aw salasin aw akhir lailah qala wa kana Abu Bakrah yusalli fil 20 min Ramadan ka salati fi sa'iris sanah fa idza dahal ashr ijtahada. Jadi sahabat Abu Bakar ketika beribadah di 20 hari yang awal itu ya seperti salat biasanya, ibadah seperti biasanya. Tapi ketika memasuki 10 akhir, Abu Bakar itu lebih bersungguh-sungguh dalam beribadahnya. Qala Abu Isa hadza hadis hasanun sahih. Oke, bab selanjutnya bab minhu. Wa bilaqal hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waqi' qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Hubairah bin Yarim an Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi ketika memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, Kanjeng Nabi itu sering membangunkan keluarganya. Jadi ketika masuk tanggal 21 ke atas, kalau di malam hari itu Nabi suka membangunkan keluarganya, istrinya dibangunkan, ayo beribadah malam hari, sholat malam hari gitu ya, tahajud malam hari, terus malam hari. Jadi keluarganya itu dibangunkan ketika memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih. Ini sunnah Nabi bisa kita praktekkan. Jadi kalau kita punya keluarga, nanti ketika di bulan Ramadan masuk 10 akhir bulan Ramadan, kita bangunkan keluarga kita di malam hari untuk diajak beribadah. Qabila qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abdul Wahid bin Ziyad anil Hasan bin Ubaidillah an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Sama kayak tadi Abi Bakar ya. Abi Bakar itu juga nyontohnya kepada Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi memasuki 10 hari akhir di bulan Ramadan, maka beliau akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, bersungguh-sungguh yang mana tidak seperti hari-hari yang lain ya. Jadi kalau 10 hari akhir itu sudah beribadahnya tambah banter ya, tambah rajin. Qala Abu Isa hadza hadis gharib hasanun sahih. Nah, ini juga dicontohkan oleh orang tua kita, oleh Abah Yai, oleh Abah mertua saya juga. Ya, itu kalau biasanya kalau Ramadan dimasuk 10 hari akhir, tanggal 21 itu ibadahnya tambah rajin. Ya, sering ke masjid, ya, sering bangun malam, gitu. Bahkan malah sering nggak tidur, gitu, ya, untuk beribadah. Gitu. Nah, mereka semua mengamalkan hadis ini, ya, hadis ini. Bab maja fi shaumi fi syita'i, puasa ketika di musim dingin. Asyita itu musim dingin. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Numair bin Uraib an Amir bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghanimah al-baridah as-shaumu fi syita'i. Ghanimah
atau harta yang apa ya? Harta yang bagus, harta rampasan yang bagus itu adalah puasa di musim dingin. Ya karena mungkin ya puasa di musim ini lebih berat ya. Bagi orang-orang yang puasa di musim dingin, di salju gitu ya, itu lebih berat daripada yang bukan musim dingin. Ya. Qala Abu Isa hadha hadis mursal. Amir bin Mas'ud lam yudrik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa walid Ibrahim bin Amir al-Qurashi alladhi rawa anhu Syu'bah wa Thawri. Untuk Lailatul Qadar itu paling amannya ya 30 hari penuh itu kita beribadah terus ya. Jadi nggak usah milih-milih hari ini kita hari ini, tapi ya semua malam, terutama di malam akhir itu kita ibadahnya beribadah terus ya, yang rajin terus gitu, otomatis akan dapat ya. Kalau kita selalu beribadah ya. Maka itu salah satu rahasia atau hikmah kenapa kok Lailatul Qadar itu dirahasiakan ya, biar manusia itu selalu rajin beribadah ya. Selalu mencari memburu Lailatul Qadar ya. Tidak dikasih tahu kapan ya. Bab ma jaa 'alal ladzina yutiqunahu wa bil qal hadatsana Qutaybah qala akhbarana Bakar bin Mudhar an Amr bin Haris an Bukair bin Abdullah bin Ashaj an Yazid maula Salama bin Aqwa an Salama bin Aqwa qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin kana man arada minna ayuftira wa yaftadiya hatta nazat ayah allati ba'daha fanasakhatha. Qala Abu Isa hadha hadis hasanun sahih gharib wa Yazid wa ibnu Abi Ubaid maula Salamah bin Aqwa ya. Ya. Ini tentang ayat Al-Qur'an ya. Itu barang siapa yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, cuman ayat ini kemudian dihapus ya, dinasakh ya. Ya bagi yang tidak mampu ya, bagi yang tidak mampu karena uzur ya. Bukan berarti terus kita tidak apa-apa nggak puasa Ramadan, tidak ya. Tapi tetap harus wajib puasa Ramadan. Terus kalau seumpama ada uzur, karena uzur ya uzur beneran seperti sakit ya, seperti sedang hamil atau menyusui, karena uzur maka dia boleh tidak berpuasa ya. Bab majaa man akala thumma kharaja yuridu safaron. Oke. Di bab ini, bab apa puasa ini, di Imam At-Tirmidzi tidak masukkan hadis tentang, jadi itu ada hadis lain bahwasanya Kanjeng Nabi kalau memasuki hari 10 akhir, Nabi itu lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengikat sarungnya. Jadi sarungnya itu dirapatkan. Nah, itu ada hadisnya. Maksud dari sarungnya dirapatkan itu Nabi bersungguh-sungguh ya. Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dan istilahnya sudah tidak bermain-main dengan istrinya, alias fokus beribadah gitu ya. Cuman di sini tidak dimasukkan hadisnya. Oke, bab selanjutnya bab majaa man akala tsumma kharaja yuridu safaron. Wa bil qal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abdullah bin Ja'far an Zaid bin Aslam an Muhammad bin Munkadir an Muhammad bin Ka'ab annahu qala ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yurid safaron. Faqad ruhilat lahu rahilatu wa labisa thiyabas safar. Pada abi ta'amin fa'akala faqultu lahu sunnatun faqala sunnatun thumma rakiba. Ini masih sama kayak kemarin, mengulang ya tentang puasa dalam keadaan safar. Jadi ini ada sahabat mendatangi sahabat Anas bin Malik ya, jadi sahabat Muhammad bin Ka'ab mendatangi sahabat Anas ketika fi Ramadan ini ya, fi Ramadan ketika di bulan Ramadan, puasa Ramadan ya. Kemudian dia itu sedang bepergian, sahabat Anas, kemudian dikasih makan dan dia makan ya, alias tidak puasa karena keadaan kondisinya itu sedang berpergian. Jadi kalau
ketika puasa dan bepergian itu boleh tidak puasa. Kalau puasa Ramadan, kalau tidak puasa nanti dikodok. Nih, puasanya dikodok. Ini adalah suatu keringanan, rukhsah ya, rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk tidak puasa kalau dalam keadaan safar. Nih. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala akhbarana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala hadatsani Zaid bin Aslam qala hadatsani Muhammad bin Munkadir an Muhammad bin Ka'ab qala ataitu Anas bin Malik fi Ramadan fadzakarana wa qala bisa hadza hadis hasanun wa Muhammad bin Ja'far huwa ibnu Abi Katsir Madini thiqatun wa ahu Ismail bin Ja'far wa Abdullah bin Ja'far huwa ibnu Najih Walid Ali bin Madini wa kana Yahya bin Mu'in yudha'ifu wa qad dhaba ba'd al-ilmi ila hadzal hadis wa qala al-musafir ay yuftira fi baitihi qabla ay yakhruja wa laysa lahu ay yaqsura as-shalah hatta yakhruja min jidaril madinah aw al-qaryah wa qala Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah. Dari sini bolehnya orang yang musafir itu dibatalkannya ketika masih di rumah. Jadi belum berangkat atau mau berangkat dalam keadaan puasa karena memang niat safar ya. Tapi dia dibatalnya pas di rumah. Jadi ada yang mengatakan pas di rumah, ada yang mengatakan pas di jalan baru dibatalkan ya. Kalau untuk dikosor, sholat kosor itu tidak boleh ketika sebelum berangkat. Jadi mengkosor sholat itu boleh ketika sudah berangkat. Ini walaysa lahu ayaksur as-shalah hatta yakhruja min jidal Madinah awil qaryah. Jadi kalau semua kita mau berpergian jauh, kemudian kita pengen mengkosor, maka ketika masih di rumah tidak boleh dikosor, tapi boleh menjamak. Soalnya dijamak boleh nih. Jadi kita sebelum berangkat pergi jauh, kemudian kita sebelum berangkat dijamak dulu. Oh, sholat zuhur sama asar sih dijamak, tapi tanpa kosor. Jadi 4 gini ya. Nah, kosor itu boleh kalau sudah di perjalanan. Apa nih? Bab maja'a fi tuhfatis shaim. Oke, bab selanjutnya hadiah orang yang berpuasa nih. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Abu Muawiyah an Sa'id bin Tarif an Umair bin Ma'mun an Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhfatus shaim ad-duhnu wal mijmar, yang dapat meringankan beratnya berpuasa adalah lemak dan mijmar. Ad-duhnu itu minyak ya. Al-majmar itu apa ya? Sejenis makanan gitu ya. Qala Abu Isa hadza hadis gharib laisa isnadu bidzak la na'rifuhu illa min hadis Sa'id bin Tarif wa Sa'id bin Tarif yudha'ifu wa yuqal Umar bin Ma'mum aidan. Hadisnya ini lemah nih. Lemah ya tidak bisa terlalu dipakai nih. Bab maja'a fil fitri wal adha mata yakunu. Ya, kapan Idul Fitri dan Idul Adha itu kapan nih? Wabil qala hadatsana Yahya bin Musa qala akhbarana Yahya bin Yaman an Ma'mar an Muhammad bin Munkadir an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas. Hari raya Idul Fitri itu hari raya orang yang berpuasa ya. Jadi fitri itu kan secara bahasa mokel ya, tidak makan. Bahasa Jawa ini mokel ya, tidak makan gitu ya. Atau berbuka, hari berbuka. Nah, hari Idul Fitri itu sebagai hari raya karena sudah puasa maka berbuka, makan-makan gitu ya, tanggal 1 Syawal. Nah, hari Idul Adha dinamakan Adha, secara bahasa Adha itu menyembelih. Karena pada hari itu kaum muslimin sedang menyembelih ya. Sedang menyembelih hewan kurban. Orang-orang haji yang sedang haji di Mekah sedang menyembelih kurban juga ya, menyembelih apa? Hadiah ya. Nah, maksudnya hadiah itu hadiah apa? Denda itu ya, denda dam tamatuk biasanya itu. Itu terjadi di tanggal 10
Dzulhijjah ya. Kalau Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah kita pagi ini masuk di tanggal 1 Rabiul Awal nih. Sudah masuk bulan Mulud nih. Jadi sofarnya sudah habis kemarin ya, sofar sudah selesai. Sebelumnya Muharram ya, Muharram sofar. Sekarang Mulud Rabiul Awal ya, nanti ada hari kelahiran Kanjeng Nabi nggih. Qala bisa sa'altu Muhammadan qultu la Muhammad bin Munkadir sami'a min Aisyah qala na'am yaqul fi hadisi sami'tu Aisyah qala bisa hadha hadis hasanun gharib sahih min hadzal wajh. Bab ma jaa'a fil i'tikaf idza kharaja minhu. Wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana bin Abi Adi qala anba'ana Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr awahir min Ramadan falam ya'takif aman falamma kana fil am al-muqbil i'takafa 20. Masih sama tentang i'tikaf ya, mengulang. Jadi kadang Nabi itu i'tikaf ya, kadang tidak ya. Pernah Nabi itu i'tikafnya 20 hari. Jadi beda-beda. Kadang 10 hari akhir, kadang 20 hari akhir gini. Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib. Sahih min hadis Anas wa ikhtalafa al-ilmi fil mu'takif idza qata i'tikafu qabla ayyutimmu ala ma nawa. Faqala ba'du al-ilmi idza naqada i'tikafu wajaba alaihi al-qada wa ihtajju bil hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min i'tikafi fa'takafa ashran min Syawal. Wa qala Malik wa qala ba'dhum illam yakun alaihi nadrun i'tikaf aw syai'un aujabahu ala nafsi wa kana mutatawwi'an fa kharaja falaysa alaihi syai'un an yaqdiya illa ay yuhibba dzalika ikhtiyaran minhu wa la yajibu dzalika alaihi wa qala Syafi'i. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah. Kalau seumpama kita memilih untuk selesai i'tikafnya, untuk beranjak dari masjid, tidak apa-apa nih. Jadi nggak harus sempurna terus kudu 10 hari, enggak ya. Itu hukumnya sunnah. Mau kita i'tikafnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian enggak ya enggak apa-apa nih. Kecuali kalau kita bernazar. Ya, jenengan punya nazar pengen i'tikaf. Nazar i'tikaf 10 hari akhir. Nah, kalau nazar maka hukumnya wajib nih. Kalau tidak dilaksanakan maka berdosa. Kalau tidak mampu maka nanti bisa bayar, bisa atau enggak ya, bayar kafarat ya kalau nggak salah nih. Jadi kalau nazar itu maka hukumnya wajib nih. Qala Syafi'i wa kullu amalin laka la tadkhul fihi fa idza dakhalta fihi fa kharajta minhu falaysa 'alaika an taqdiya illa al-hajj wal umrah. Wa fil bab an Abi Hurairah sama. Oke. Bab al-mu'takif yakhruju li hajati. Masih tentang i'tikaf lagi. Wabil qal hadatsana Abu Mus'ab al-Madini qira'atan an Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Urwa wa Amra an Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakafa adna ilayya ra'sahu fa arjuluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Jadi Kanjeng Nabi ketika i'tikaf itu sering memasukkan kepalanya di kamarnya Nabi. Lalu Aisyah menyisir rambut Kanjeng Nabi. Jadi antara masjid dan kamarnya Nabi itu kan jadi satu nih, dekat nih, gabung lah gitu. Nah, kadang Nabi itu i'tikaf, ya mungkin sender atau gimana nih, sambil kepalanya itu masuk ke jendela gitu ya, jendela kamar Kanjeng Nabi, dan Aisyah menyisir, disisir rambut Kanjeng Nabi, entah disisir atau dirapikan atau gimana gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu gambaran romantisme kehidupannya Kanjeng Nabi, pernikahan Kanjeng Nabi. Jadi beliau beriktikaf sambil kepalanya bersandar adna ilayya ra'sahu, bersandar ke, ya ada yang maknai di kamarnya atau bersandar di Aisyah gitu ya, kemudian sambil disisir. Dan Nabi ketika ada hajat beliau masuk rumah atau masuk kamar ya. Jadi i'tikaf itu ya kalau mau beranjak ya silakan beranjak gitu ya. Qala Abu Isa hadis hasan sahih kada rawahu ghairu wahid an Malik bin Anas an Ibnu Syihab
an Urwa an Amrah an Aisyata wa Sahih an Urwah wa Amrah an Aisyah hakadha rawa Laits bin Sa'id an Ibni Syihab an Urwa wa Amrah an Aisyata. Wa bi qala hadatsana bidzalik Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'id an Ibni Syihab an Urwa wa Amrah an Aisyata wal amal ala hadza inda ilmi idza taqafa rajul alla yakhruja min i'tikafi illa li hajatil insan. Wa jama'u ala hadza annahu yakhruju li qada'i hajatil ghaid wal baul. Enggak apa-apa kalau sama itikaf kemudian pengen ke toilet ya enggak apa-apa gitu. Tsumma talafa alul ilmi fi ayadatil marid wa syuhudil jumu'ah wa janazah lil mu'takif fara ba'du al ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ay ya'udal marid wa yushayyi'al janazah wa yashhadal jumu'ah idza istarada dhalik wa qala Sufyan ats-Tsauri wa Mubarak wa qala ba'dhum laysa lahu ay yaf'ala syai'an min hadza wa ra'al mu'takif idza kana fi Misr yajma'u fihi alla ya'takifa ila fil masjid al-jami' li'annahum karihu lahu al-khuruj min mu'takifi ila al-jum'ah wa lam yarau lahu ay yatrukal jum'ah faqalu la ya'takif illa fil masjid al-jami' hatta la yahtaj ila ay yakhruja min mu'takifi bi ghairi qada'i hajatil insan li'anna khurujahu li ghairi hajatil insan qad'u indahum lil i'tikaf wa qaulu Malik wa Syafi'i. Ya kalau itikaf itu diusahakan ya sampai tuntas ya, tidak terputus itikafnya, diusahakan. Waqala Ahmad la ya'udul marid wa la yatba'ul janazah ala hadis Aisyah. Waqala Ishaq in syarata dzalik falahu ayatul janazah wa ya'udul marid. Allah alam bisawab rabbi fa'ana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.